Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan tenses. Tenses itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Ini kaitan eratnya dengan perubahan bentuk dari kata kerja. Contoh, saya punya kalimat tukiyem makan nasi setiap hari. Bahasa Inggrisnya, tukiyem eat rice every day. Berikutnya, tukiyem makan nasi kemarin. Bahasa Inggrisnya, tukiyem ate rice yesterday. Berikutnya, tukiyem makan nasi besok. Bahasa Inggrisnya, tukiyem will eat rice tomorrow. Nah, kita bisa melihat perbedaan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata makan mau terjadinya sekarang, ataupun besok, ataupun kemarin, maka bentuknya tetap makan, sama. Tetapi dalam bahasa Inggris, bentuk kata kerjanya akan mengikuti dari waktu terjadinya. Ketika terjadinya sekarang dan kemarin, itu bentuk kata kerjanya akan berubah. Kalau saya menggunakan it, berarti itu menunjukkan present. Kalau saya menggunakan ate, berarti dia menunjukkan past atau masa lalu. Kalau saya menggunakan will eat, artinya menunjukkan future, masa depan. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jenis kalimat berdasarkan ordinary verb-nya ada dua. Kita sudah bahas sebelumnya, ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalimat verbal itu yang ordinary verb-nya bukan anggota be, sedangkan yang kalimat nominal ordinary verb-nya berupa anggota be. Nah, kalimat verbal itu dibagi menjadi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu menunjukkan makna aktif atau biasanya dimaknai me atau ber. Sedangkan kalau yang pasif itu biasanya dimaknai di atau ter. Oke, kita masuk ke pembahasan satu persatu. Pembahasan yang pertama, kalimat verbal yang aktif. Verbal aktif atau nama lainnya adalah active voice. Bermakna me atau ber. Jumlah rumusnya ada 16 yang direpresentasikan dalam tabel berikut ini. Present, past, future berpasangan dengan simple, continuous, perfect, sama perfect continuous. Oke, cara bacanya, kalau nanti berkaitan dengan simple, maka baca simple-nya terlebih dahulu, baru pasangannya, present, past, dan seterusnya. Simple present, simple past, simple future, simple past, future. Tetapi untuk yang continuous, perfect sama perfect continuous, maka cara bacanya dibaca present, past, future-nya terlebih dahulu, baru diikuti dengan continuous, perfect, ataupun perfect continuous. Contoh, present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous, present perfect, past perfect, dan seterusnya. Dalam membuat rumus yang aktif, kita bisa mengetahuinya dengan memahami dua tabel ini saja. Jadi kalau teman-teman semua memahami tabel yang ini, tabel perubahan verb sama tabel ciri tenses, maka insya Allah teman-teman akan bisa menyusun rumus sendiri. Nanti akan kita coba ya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada verb 1 SIS, verb 2, verb 3, verb ing, sama tu, verb 1. Ciri tensesnya yang pertama, present itu cirinya verb 1 atau verb 1 SIS. Ini saya kasih kurung, berarti di sini memiliki mana verb 1, bisa juga verb 1 SIS. Tergantung apakah dia nanti subjeknya plural atau singular. Past itu ada verb 2. Future ada will atau shall plus verb 1.
Continuous ada be plus verb ing. Perfect ada have plus verb 3. Passive ada be plus verb 3. Nominal ada be plus cs atau complement of subject. Untuk yang aktif ini yang dipakai 5 poin yang atas ini. Dari present, past, future, continuous, sama perfect. Ini yang akan kita gunakan untuk rumus yang verbal aktif. Oke, kita coba ya membuat rumus dari 2 pola ini. Oke, kita masuk ke rumus yang pertama, simple present. Kalau kita lihat di situ, simple itu tidak memiliki ciri. Kalau present, cirinya verb 1 SIS. Maka kita tinggal mengalihkan saja. Cara membuat rumusnya adalah perkalian saja. Kalikan ciri tensisnya. Karena di sini simbolnya tidak ada, maka tidak perlu kita kalikan. Berarti rumusnya untuk simple present adalah subject plus verb 1 SIS. Kita turunkan. Oke, sama simple past. Simple itu tidak ada cirinya, past itu cirinya verb 2. Maka tinggal kita turunkan subject. Karena ini tidak bisa dikalikan, langsung saja subject plus verb 2. Yang ketiga, ada simple future. Simple tidak ada cirinya. Future cirinya adalah will atau shall plus verb 1. Maka karena tidak bisa dikalikan, langsung kita turunkan saja subject plus will atau shall plus verb 1. Berikutnya yang keempat, simple past future. Sama simple tidak ada rumusnya. Berarti kita turunkan saja. Past cirinya adalah verb 2. Sedangkan future cirinya adalah will atau shall plus verb 1. Simple ini enggak ada, tidak bisa kita kalikan. Sedangkan past kita kalikan yang berdekatan. Verb 2 dari will atau shall, would atau should. Maka hasilnya adalah subject plus would ataupun should plus verb 1. Berikutnya yang kelima, present continuous. Present itu rumusnya teman-teman lihat, verb 1 SIS. Continuous rumusnya adalah be plus verb ing. Maka kita kalikan verb 1 SIS, kita kalikan be yang berdekatan. Verb 1 SIS dari be, ini kan be, verb 1 SIS-nya adalah is, am, are. Berarti rumusnya adalah subject is, am, are plus verb ing. Berikutnya yang keenam, past continuous. Past itu adalah verb 2, continuousnya itu adalah be plus verb ing. Maka verb 2 dikalikan dengan be. Be verb 2-nya apa? Was ataupun were. Hasilnya subject plus was atau were plus verb ing. Future continuous, will atau shall plus verb 1. Continuousnya adalah be plus verb ing. Maka yang kita kalikan adalah verb 1 plus be yang berdekatan. Maka jadinya adalah subject will shall, verb 1 dari be apa? Verb 1 dari be tetap be ya. Berarti subject will atau shall be plus verb ing. Berikutnya past future continuous. Oke, past itu verb 2. Future itu adalah will atau shall plus verb 1. Continuousnya adalah be plus verb ing. Maka kita kalikan yang berdekatan. Verb 2 kita kalikan will atau shall. Sedangkan verb 1 kita kalikan dengan be-nya. Berarti hasilnya apa? Verb 2 dari will atau shall adalah would atau should. Sedangkan verb 1 dari be apa? Be. Maka hasilnya adalah subject plus would atau should plus be plus verb ing. Berikutnya yang present perfect. Berarti hasilnya adalah subject have atau has plus verb 3. Past perfect, maka hasilnya adalah subject plus had plus 3. Future perfect, maka hasilnya adalah
subject will atau shall plus have plus verb 3 plus future perfect. Maka hasilnya adalah subject would, should, have, verb 3. Present perfect continuous. Maka hasilnya adalah subject plus have atau has plus been plus verb ing. Past perfect continuous. Hasilnya adalah subject had been plus verb ing. Future perfect continuous. Maka hasilnya adalah subject will, shall, have been verb ing. Terakhir, past future perfect continuous. Maka hasilnya adalah subject would atau should have been plus verb ing. Catatannya adalah shall ataupun should. Nah, yang untuk yang future-nya ada kata shall sama should. Itu hanya digunakan ketika subjeknya berupa I sama we saja. Sisanya selain ini maka kita gunakan yang will atau would. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh Tukiem belajar bahasa Inggris. Simple present. Rumus simple present adalah subject plus verb 1 SES. Maka Tukiem belajar, study. Karena Tukiem itu satu orang, singular, maka verbnya juga harus singular. Ciri singular itu ketambahan S. Studies, bahasa Inggris, English. Simple past. Berarti Tukiem study, verb 2-nya apa? Simple past rumusnya adalah subject plus verb 2. Verb 2-nya dari study adalah studied. Good. Silakan teman-teman buka kamus jika belum mengetahui bentuk verb 2-nya. Future perfect continuous. Rumusnya adalah subject will atau shall have been verb ing. Berarti Tukiem will have been verb ing. Verb ing dari study adalah studying English. Past future perfect continuous. Past future perfect continuous. Subject would atau should have been verb ing. Berarti Tukiem would have been studying English. Itu saja untuk contoh dari rumus verbal yang aktif atau active voice. Ringkasannya adalah verbal active atau active voice ini memiliki makna me atau ber dalam bahasa Indonesianya. Jumlah rumusnya ada 16. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi active voice. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Everyone can be better.